Wakapolres Karanganyar jadi korban penyerangan orang tak dikenal di Gunung Lawu, Jawa Tengah. Pelaku yang belum diketahui identitasnya itu dilumpuhkan di lokasi kejadian. Wakapolres Karanganyar, Kompol Busroni terluka setelah diserang orang tidak dikenal saat menggelar kegiatan susur gunung bersama para relawan di daerah Gunung Lawu, Semorokandang, Jawa Tengah. Selain Wakapolres, supirnya dan seorang warga sipil lainnya juga menjadi korban penyerangan orang tak dikenal itu. Kapolda Jawa Tengah mengatakan pelaku dilumpuhkan karena kabur usai menyerang rombongan. Pada saat dia melakukan kegiatan, ada orang tidak dikenal dengan membawa sabit mengejar salah satu pamen kita. Jadi Wakapolres kita dikejar, kemudian di senjata itu ditolak mengenai tangan, kemudian sopirnya juga demikian, dikejar-kejar, diambil tindakan, dilumpuhkan. Jadi ditembak kakinya 3 kali, kemudian dia terjatuh, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit, kehabisan darah dan meninggal. Sampai sekarang belum tahu identitasnya orang dikenal itu. Kini polisi masih mengidentifikasi pelaku yang tewas. Sementara 3 korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. Seorang tak dikenal berusaha masuk ke markas Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Meski diberi tembakan peringatan oleh petugas, pria tersebut tetap berusaha masuk. Mundur, hei! Seorang pria tidak dikenal berusaha masuk ke markas Komando Brimob Polda Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini terjadi hari Sabtu 20 Juni 2020 dan videonya viral di media sosial. Berhenti! Berhenti! Meski telah diberi tembakan peringatan petugas, pria ini tetap berusaha masuk markas Brimob. Setelah masuk area markas Brimob, beberapa anggota kemudian menangkap pria yang diketahui ternyata pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Untuk OTK kemarin sudah ditangani oleh dari Polda, dari Ditreskrimum. Jadi untuk masalah kelanjutan penyelidikannya nanti ditangani oleh Direktorat Reserse Umum. Saat ini kondisi markas Brimob Sulawesi Tenggara diperketat agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Penyerangan di kantor polisi beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain menggunakan bom bunuh diri, para pelaku juga menyerang menggunakan senjata tajam hingga mengakibatkan beberapa anggota polisi gugur. 1 Juni 2020 lalu, Mapolsek Daha Selatan di Kabupaten Hulu Selatan, Kalimantan Selatan diteror seorang pria yang terkait jaringan ISIS. Pelaku membakar satu mobil patroli dan menyerang satu anggota polisi menggunakan senjata tajam. Korban bernama Brigadir Leonardo Latu Papua meninggal dunia dalam insiden ini. Pelaku Abdul Rahman 19 tahun ditembak mati karena menyerang 2 polisi lain. Selain senjata tajam juga ditemukan sejumlah dokumen dan bendera hitam identitas ISIS. 13 November 2019 lalu, ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara. Peristiwa berlangsung usai apel pagi ketika banyak warga yang tengah mengurus SKCK. Pelaku yang menggunakan atribut ojek online ini diketahui bernama Robiul Muslim Nasution. Selain menewaskan pelaku, 2 anggota polisi dan 6 warga terluka terkena serpihan bom. 16 Mei 2018, penyerangan Mapolda Riau di Kota Pekanbaru terjadi pada pagi hari saat Polda akan menggelar jumpa pers pengungkapan kasus narkoba. Pelaku menggunakan mobil yang ditumpangi 3 orang dan menabrakkan diri ke gerbang Mapolda. Ibda Auzar, anggota Lantas Polda Riau, gugur dalam kejadian ini setelah terkena senjata tajam. Sementara satu pelaku ditembak mati.
2 hari sebelumnya pada 14 Mei 2018, Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur menjadi sasaran bom bunuh diri yang dilakukan satu keluarga menggunakan sepeda motor. Pelaku menggunakan 2 sepeda motor dan langsung meledakkan diri saat akan diperiksa di gerbang masuk. Sejumlah orang terluka dan 1 anak dari pelaku juga selamat dari ledakan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang polisi dan istri menyelamatkan nyawa 2 penjamret yang dihakimi massa. Video aksi Bribka Masruri yang berupaya meredam emosi massa viral di media sosial. Bribka Masruri Rahman dan istrinya menyelamatkan 2 penjamret dari amukan belasan orang di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Lampung, Jumat kemarin. Kedua penjamret tertangkap setelah merampas kalung milik wanita tua di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. Bribka Masruri menghalau pukulan massa sambil memasukkan kedua penjamret ke dalam mobil. Dengan bantuan istri, akhirnya kedua penjamret dapat dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polres Lampung Selatan. Dan pelaku saat ini berada di Mapolres Lampung Selatan untuk penyidikan lebih lanjut. Barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu kalung emas hasil dari pencurian dengan pemberatan dan juga kalung imitasi serta kendaraan bermotor yang digunakan oleh tersangka. Video aksi heroik Bribka Masruri Rahman dan istrinya yang menyelamatkan penjamret saat mereka sedang melintas menjadi viral di media sosial dan mendapat reaksi beragam dari warganet. Dari Lampung Selatan, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pelaku tawuran antar 2 kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap warga saat bersembunyi di sebuah rumah warga. Sejumlah senjata tajam digunakan untuk menyerang disita oleh polisi. Tim Penikam Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menyisir lokasi tawuran antar 2 kelompok pemuda di Jalan Kandea dan Jalan 9, Kota Makassar, Minggu dini hari. Sejumlah pelaku yang bersembunyi di rumah warga langsung ditangkap dan digiring keluar dari gang perumahan. Dari tangan para pelaku ditemukan sejumlah anak panah dan pelontarnya yang digunakan untuk menyerang lawan. Setelah sesampai kami di TKP, kami melakukan penyisiran. Kami menemukan beberapa remaja yang sementara bersembunyi di satu lorong. Adapun remaja yang kami amankan sebanyak 11 orang dan akhirnya kami serahkan ke pihak Polsek Talo untuk ditindaklanjuti. Di tempat terpisah, tim Penikam Polrestabes Makassar juga menangkap pelaku lain yang hendak melarikan diri saat mengetahui polisi datang. Dalam tawuran ini, 2 orang terluka, terkena anak panah dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara para pelaku dibawa ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.